guys, welcome my YouTube channel. Aku Melda Turjana dari Prodi Sistem Informasi di Politeknik Kalteks Riau. Di semester 3 ini aku belajar mata kuliah pemrograman framework. Jadi di channel ini akan ngebahas seputar pemrograman framework yang sedang aku pelajari. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang middleware dan database header. Yuk kita bahas. Pertama kali itu tuh middleware. Nah, middleware itu dalam Laravel adalah lapisan penghubung antara request dan aplikasi. Middleware memproses permintaan sebelum diteruskan ke controller. Bisa diibaratkan sebagai penjaga gerbang yang memeriksa permintaan sebelum diizinkan masuk ke dalam sistem. Nah, di sini kita akan mencoba dua buah middleware. Yang pertama itu check is login, yang kedua itu adalah check role. Nah, yang pertama itu yang bakal aku bahas adalah check is login. Nah, check is login ini tuh berfungsi untuk memfilter setiap request agar pengguna harus login terlebih dahulu, baru baru dia bisa masuk ke web tersebut. Eh, nah, dari middleware ini kalau misalnya kita masuk, nah dia akan ketika kita menuliskan routernya, nah di situ dia akan mengalihkan kita ke form loginnya. Jadi pertama-tama kita buat dulu di terminalnya, kita buat dulu middleware-nya dengan cara php artisan make middleware yang judulnya check is login. Nah, kalau udah kayak gini tinggal di enter. Nah, dia penampilannya itu ada di apps, terus kita buka HTTP-nya. Nah, di sini ada middleware, udah tercipta middleware-nya. Nah, di middleware itu kita tinggal nambahin apa? Kita tinggal nambahin auto check. Nah, auto check ini tuh ber auto 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 check ini tuh bertujuan supaya kalau misalnya kita mau masuk ke halaman web, nah kita tuh harus login dulu. Jadi dia akan mengarahkan nge-redirect kita ke halaman login dengan errornya silahkan login terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita cek di bagian app-nya. Nah, app itu di bagian bootstrap. Nah, di sini. Di sini kita buat middleware aliasnya tuh check is login dengan kelasnya check is login. Nah, jangan lupa import dulu. Kalau enggak nanti dia nggak akan keluar. Kayak out ini juga diimport, terus di app-nya juga diimport. Nah, setelah itu eh, setelah itu tuh penggabungan bagian routernya. Nah, di routernya ini kita middleware, tujuannya tuh nih, contoh penggabungan middleware-nya. Middleware, check is login. Nah, router-router yang ingin misalnya perlu penjaganya, seperti kayak kalau dia mau masuk dashboard, masuk ke pelanggan, atau masuk ke mitra, dan segala macam, itu tuh kita harus login dulu. Nah, tujuan middleware tuh supaya user atau pengguna tuh tidak bisa langsung masuk ke halaman webnya. Jadi dia harus login terlebih dahulu. Tujuan dari middleware tuh seperti itu. Nah, eh aku bakal tunjukin ke kalian kayak mana fungsi middleware itu. Nih, ini kan halaman login. Kita login dulu. Usahakan login itu sama dengan data di user kita semalam. Nah, dia bisa langsung ke ke mid ah ke dashboard. Kalau dia login, dia bakal ngarahin ke dashboard. Ini kita kan udah login. Kita coba logout dulu. Kita coba logout terlebih dahulu. Logout. Nah, ini kan home login. Kita coba untuk menulis routernya sesuai dengan misalnya halaman pelanggan. Pelanggan.
Nah, dia bakal nge-redirect router tersebut untuk mengarahkan kita untuk login ke untuk kita supaya bisa mengarahkan kita untuk login dulu baru bisa masuk ke halaman yang kita mau. Nah, kita login dulu. Nah, udah. Oke. Terus kita coba untuk login. Nah, dia bisa masuk ke halaman dashboard kalau kita login. Bedanya kalau misalnya ketika udah diterapkan middleware, kita nggak bisa lagi masuk sembarangan dengan menuliskan routernya. Kita harus login dulu, emang dari login. Selanjutnya tuh kita bakal ngebahas middleware yang check roll. Nah, check roll ini tuh memfilter setiap request agar hanya pengguna dengan role tertentu yang dapat mengakses router. Nah, jika tidak, request akan mengalihkan ke home login lagi. Nah, sebelum melanjutkannya, kita perlu beberapa perubahan model user. Nah, eh, model user kan, eh, pertama-tama kita buat dulu, oh ya, di model usernya itu, di model user. Nah, di model usernya itu kita tambahkan role. Oke. Kita tambahkan di modelnya tuh role. Terus kita buat migrationnya. Nah, di migrationnya di bagian up kita buat penambahan tabel role setelah password. Nah, di bagian down seperti di bagian down tuh kita membuat down column role. Nah, ini bagian di migrationnya. Setelah kalian buat, nah jangan lupa migrationnya itu dijalankan dengan PHP Artisan Migrate. Terus langkah kedua kita buat bagian middleware kayak yang tadi. Nah, di terminalnya kita buat middleware untuk check roll. Nah, di bagian ini tuh hampir sama yang middleware yang di check login. Bedanya, kalau misalnya kita mencoba mengakses router tersebut, misalnya kita bukan di role yang kita bukan di role tersebut. Nah, kita mengakses routernya. Nah, tampilannya tuh dia nggak bukan mengarahkan ke login, tapi dia lebih menunjukkan ke return abort 403. Nah, eh, udah jadi dia bukan yang kayak middleware yang langsung melempar kita ke login, sedangkan kalau check roll itu tuh dia menampilkan hmm, abort 403. Nah, di app-nya jangan lupa ditambahin check roll. Nah, check roll-nya itu juga di-import. Setelah itu bagian router. Nah, di bagian routernya tuh tadi kan middleware-nya udah kita masukin beberapa. Nah, di check roll ini tuh eh di check roll itu tuh cuman jadi check roll itu berada di dalam middleware yang check is login. Nah, bertujuan supaya kalau misalnya maksud dari di dalam middleware check is login tuh misalnya kalau kita bukan role tersebut kita masih bisa eh, mengakses router-router yang lain, tapi router user hanya role tertentu yang yang hanya bisa masuk. Nah, role tersebut eh, itu tuh aku buat di sini super administrator. Nah, eh, sebelum kita ke penjelasan lebih supaya lebih menjelaskan. Jadi kalau semalam kan kalau kemarin usernya tuh cuma sekedar nama, email, password. Nah, untuk role ini tuh eh, kita tambahin juga validasinya kayak pemilihan gender. Nah, role-nya tuh aku buat di sini super administrator, pelanggan sama mitra. Nah, sama aja kayak
yang lain, cuman penambahan role divalidasi, di store sama update-nya. Nah, usernya tadi dibuat. Setelah itu migrationnya nggak usah. Nah, setelah itu di bagian view-nya kita tambahin role tersebut. View, bagian view user. User. Nah, kayak CRUD yang sebelumnya cuma nambahin user, cuma nambahin role di eh, penampilan penampilan eh, tabelnya. Nah, untuk kayak mana sih tampilannya? Nih, nih, ini user. Ini aku bisa mengakses karena aku menggunakan akun yang role-nya itu super administrator. Kalau misalnya kita menggunakan data user yang bukan administrator, kita nggak bisa mengakses bagian uh, mengakses halaman data user. Nah, tadi kan aku masuknya pakai eh, data user yang super administrator. Kenapa administrator? Karena di bagian webnya kita buat routernya itu role-nya super administrator. Di sini kalian terserah sih mau apa aja, sesuai maksudnya apa aja yang mau sebagai role-nya. Nah, di sini aku pakai super administrator. Nah, jadi kalau kalian mau masuk ke halaman user, kalian tuh harus pakai akun yang super administrator. Nah, kayak mana sih kalau misalnya kita pakai akun yang lain? Akun yang tidak administrator ya. Kita logout dulu, kita coba pakai akun yang bukan administrator. Nah, dia tetap bisa login. Dia tetap bisa login, tapi dia tidak bisa eh, akun user tersebut tidak bisa melihat data usernya. Nah, dia bakal menambil dia nggak mengelempar user tersebut ke halaman login, tapi dia hanya menampilkan abort 403. Nah, itu untuk eh, cek role. Nah, pembahasan kita yang kedua itu adalah database header. Nah, database header ini merupakan fitur digunakan untuk mengisi database dengan data secara otomatis. Nah, ini tuh berguna ketika kalian mau nambahin data di database, tapi tidak melalui GForm yang ada di webnya. Misalnya kita lupa cara masuk, kita lupa loginnya seperti apa, loginnya itu apa. Nah, dia bakal kita bisa masukin datanya ke database dengan cara di bagian codingan visualnya, visual code-nya. Nah, caranya tuh kalian buat aja nanti artisan, PHP artisan make seeder dengan namanya create super administrator. Nah, setelah itu kalian isi aja usernya. Di sini kan dia bakal nampilin run function run. Kalian isi di function run-nya itu user create dengan nama, email, password, role yang kalian inginkan. Usahakan role-nya itu ke role yang bisa masuk ke halaman data usernya. Nah, kalau udah kalian tulis aja PHP Artisan DB Sheet untuk supaya datanya masuk ke database-nya. Kalau udah, kalian bisa cek ke bagian database-nya. Nih, nih, ada kan aku. Nah, kalau kalian udah berhasil, jadi nggak perlu lagi nambahin ke form. Tinggal masukin aja ke database-nya. Nah, selanjutnya aku bakal nunjukin kayak mana. Nah, ini kan kita masuknya udah pakai akun yang tadi. Kita login dulu. Nah, kita buat masuk login. Nah, bisa kan? Karena di database-nya tuh udah ada akun tadi. Nah, selanjutnya kita mau buat eh, kita mau buat pelanggan.
bukan, kita mau buat data pelanggan dummy, terserah kalian mau jumlahnya berapa. Nah, caranya itu tuh kita buat dulu seedernya kayak tadi, seeder PHP Artisan Make Seeder dengan nama, nah ya, dengan nama create pelanggan dummy. Nah, ini tuh supaya kita mendapatkan data pelanggan secara acak, secara dummy. Nah, tapi di situ kalian buat faker, create for each range-nya tuh terserah kalian dari 1 sampai berapa aja karena dia bisa masukin. Kalau aku karena nggak mau kebanyakan jadi 177 aja. Nah, DB tabelnya ke tabel mana? Eh, tabelnya tuh kan ke tabel pelanggan. Nah, jadi kita gunakan value-value atau variabel-variabel yang udah kita buat di data pelanggannya kayak first name, last name, birthday, gender, email, phone. Nah, ini tuh kita masukin supaya codingan, supaya nanti di bagian tabel pelanggannya itu udah terdata, udah bertambah nanti datanya. Nah, cara mengaktifkannya sama aja kayak yang administrator tadi, cuman kita ganti jadi namanya create pelanggan dummy. Nah, pelanggan dummy. Kalau udah tinggal di enter. Nah, hasilnya kita bakal punya data pelanggan dengan jumlah yang udah kita masukin tadi. Nih, data pelanggannya banyak. Jadi kita nggak perlu lagi masukin data pelanggan satu-satu untuk ya ini untuk latihan aja. Nah, ini wah database guna database seeder bagian dummy. Nah, jadi itu aja yang bisa aku bahas pada video kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. See you next video. Bye bye.